semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridho Pratama Putra dengan NPM 22312127. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS troubleshooting saya, yaitu saya mendapatkan soal tipe A. Untuk soal pertama itu, apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak yang mengolah sumber daya perangkat keras dan menjalankan aplikasi di komputer. OS berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras, memfasilitasi interaksi yang lancar, serta mengatur seluruh aktivitas dalam sistem komputer. Untuk soal kedua, yaitu jelaskan secara singkat tentang sejarah komputer. Sejarah komputer dimulai dengan alat hitung sederhana seperti abacus, yang kemudian berevolusi menjadi komputer mekanik pada abad ke-19. Pada pertengahan abad ke-20, komputer elektronik pertama kali diperkenalkan, contohnya ENIAC. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang dengan ditemukan transistor, sirkuit terpadu, dan mikroprosesor, yang membuka jalan bagi munculnya komputer pribadi dan internet, menjadikan komputer bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Untuk soal ketiga itu, sebutkan 7 komponen penting pada motherboard. Yang pertama itu ada CPU socket, tempat untuk memasang prosesor. Dan yang kedua itu RAM slot untuk memori akses acak. Yang ketiga itu ada chipset, mengatur komunikasi antara CPU, RAM, dan perangkat lainnya. Dan yang keempat itu power connector, menghubungkan motherboard ke sumber daya listrik. Yang kelima itu ada PCI atau PCLE slot untuk kartu ekspansi seperti kartu grafis. Yang keenam itu ada SATA konektor untuk menghubungkan penyimpanan seperti hard disk dan SSD. Yang ketujuh itu ada IO port untuk koneksi perangkat eksternal seperti USB, HDMI, dan audio. Dan untuk soal keempat itu, apa fungsi Arithmetic Logic Unit atau ALU pada prosesor? Jawabannya itu adalah Arithmetic Logic Unit atau ALU adalah bagian dari prosesor yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan, dan logika seperti AND, OR, NOT. Lalu memproses data yang diperlukan oleh program untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Untuk soal kelima itu, sebutkan 3 kegunaan BIOS. Yang pertama ada booting, menginisialisasi perangkat keras saat komputer dinyalakan dan memuat sistem operasi. Yang kedua itu ada pengaturan perangkat keras, mengkonfigurasi pengaturan perangkat keras seperti urutan boot dan pengaturan clock. Yang ketiga itu ada diagnostic system, melakukan pemeriksaan awal pada perangkat keras untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik dan sebelum melanjutkan ke sistem operasi. Untuk soal ke-6 itu ada sebutkan 4 alat input dan output beserta fungsinya. Yang pertama itu ada keyboard input, digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke komputer. Yang kedua itu ada mouse, alat petunjuk yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan antarmuka grafis. Yang ketiga itu ada monitor atau output, menampilkan informasi visual dari komputer kepada pengguna. Dan yang terakhir, yang keempat, printer output, mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke media fisik. Untuk soal ketujuh itu ada sebutkan macam-macam permasalahan pada komputer dan berikan solusinya. Yang pertama itu ada komputer tidak menyala. Untuk solusinya yaitu periksa kabel, daya, dan sumber listrik. Yang kedua itu ada lambatnya kinerja komputer. Untuk solusinya yaitu hapus file sementara dan nonaktifkan program startup yang tidak perlu. Dan yang ketiga ada blue screen of death atau BSOD. Untuk solusinya yaitu periksa perangkat keras dan driver yang baru dipasang. Untuk yang keempat itu ada virus atau malware. Untuk solusinya yaitu menjalankan pemindaian antivirus dan hapus infeksi. Yang kelima itu ada koneksi internet terputus. Untuk solusinya yaitu restart router atau periksa pengaturan jaringan. Untuk yang keempat itu ada perangkat tidak terdeteksi.
Untuk solusinya, cek koneksi fisik atau install ulang driver perangkat. Untuk yang ketujuh yaitu file hilang atau terhapus. Untuk solusinya itu menggunakan software pemulihan data untuk mencoba mengembalikan file. Yang ke-8 itu ada overheating. Untuk solusinya itu bersihkan debu dari ventilasi dan pastikan kipas fungsi dengan baik. Yang ke-9 itu ada aplikasi tidak merespon. Untuk solusinya yaitu tutup aplikasi melalui Task Manager atau restart komputer. Dan yang terakhir yaitu 10, kesalahan pembaruan sistem operasi. Untuk solusinya yaitu coba lakukan pembaruan manual atau perbaikan sistem melalui mode aman. Untuk soal 8 yaitu lengkapilah informasi sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, untuk nama komponen RAM. Fungsinya yaitu berfungsi untuk menyimpan data sementara yang diperlukan oleh sistem operasi dan aplikasi yang sedang berjalan. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan tanpa menurunkan kinerja sistem. Untuk yang kedua itu ada prosesor, yaitu berfungsi untuk sebagai otak dari komponen yang melakukan perhitungan dan pengolahan data. Ia mengeksekusi instruksi dari program yang berjalan, mengontrol operasi komponen lain, dan mengelola alur data dalam sistem komputer. Yang ketiga itu ada hard disk. Hard disk berfungsi untuk menyimpan data secara permanen seperti sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna atau hard disk driver. Menggunakan perintah magnetik untuk penyimpanan data, sementara SSD atau solid state driver menggunakan chip memori flash yang lebih cepat. Dan yang keempat yaitu LAN card, memungkinkan komputer untuk terhubung dengan jaringan lokal atau LAN, baik melalui kabel Ethernet maupun secara nirkabel yaitu WiFi. Dan yang kelima itu ada VGA card, berfungsi untuk mengontrol dan merespon tampilan grafis yang ditampilkan di layar komputer. Yang keenam ada BIOS. BIOS adalah perangkat lunak sistem dasar yang berada di dalam chip motherboard dan bertanggung jawab untuk memulai booting sistem komputer. Dan yang ketujuh ada baterai CMOS atau CMOS, yaitu berfungsi sebagai untuk memberi daya pada chip CMOS yang menyimpan pengaturan BIOS dan tanggal atau waktu sistem saat komputer dimatikan. Yang ketujuh yaitu sistem operasi, berfungsi untuk perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan bagi aplikasi perangkat lunak lainnya. Dan yang terakhir itu ada software, berfungsi untuk menunjuk pada program-program atau aplikasi yang dijalankan pada komputer yang memberikan fungsi tertentu untuk sesuai kebutuhan pengguna. Software dapat berupa aplikasi pengguna seperti pengolahan kata atau browser, atau perangkat lunak sistem seperti sistem operasi atau utilitas. Sekian presentasi hasil UAS saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.